Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Hadi dalam acara sharing source code. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas uh, pengembangan project sebelumnya, yaitu Modbus TCP multi client. Kita kembangkan sedikit untuk menampilkan skada monitoring rumah sederhana. Dengan pada kali ini kita menggunakan simulator, jadi tidak pakai device sesungguhnya. Oke, file projectnya seperti ini, namanya foldernya Modbus multi client host, tapi di dalamnya project solutionnya sama seperti solution yang sebelumnya, karena saya pakai project yang sebelumnya juga. Kita buka saja. Project ini menggunakan bahasa Visual Basic.NET. Nanti teman-teman bisa download source code-nya di link deskripsi yang kami sertakan di video ini. Desain formnya seperti ini, teman-teman. Jadi seperti pada project sebelumnya, di sini ada list servernya, ada group box untuk setting register yang kita baca, interval untuk timernya, ada group box juga untuk menambahkan server, ada tombol start stopnya. Nah, bedanya di sini, kalau kemarin kita monitoring datanya itu hanya berupa text box saja. Nah, sekarang saya tampilkan sebuah gambar rumah gitu ya, rumah dan ada indikator lampu, ada beberapa tombol untuk on off lampu di tiap ruangan, ada text box untuk indikator temperatur, dan ada untuk status pintu. Jadi kita buat seolah-olah ini adalah real monitoring rumah gitu. Jadi ada untuk di sini saya buat di kamar 1, kamar 2, dan di ruang tengah, ruang tamu. Nah, di sini ada objek timer. Ini objek timer ini akan melakukan pembacaan register ke Modbusnya secara periodik. Intervalnya dari sini pengaturannya. Oke, jadi pada project ini teman-teman bisa belajar bagaimana membaca data dari beberapa Modbus, alat Modbus TCP. Kemudian teman-teman juga bisa belajar bagaimana caranya melakukan pembacaan secara berulang dengan menggunakan timer. Teman-teman juga bisa belajar bagaimana menampilkan data dalam bentuk objek yang berubah dan text box. Kemudian teman-teman juga bisa belajar sedikit bagaimana cara menambahkan gambar. Kalau gambar gampang sih, ini tinggal diganti saja. Kalau teman-teman punya gambar sendiri silahkan diganti. Ada di sini ada propertiesnya, ada di properties picture-nya, ini kan picture box. Ini group box tapi di background-nya dia ada menggunakan picture, tinggal diganti saja. Oke, kita langsung saja jalankan runtime-nya. Seperti ini tabel runtime-nya, dan pertama kali kita seperti biasa kita harus membuka aplikasi Modbus simulatornya. Jadi kita buka dulu. Saya pakai aplikasi Modbus HD. Karena di sini kita mau memakai 3 buah Modbus TCP server, maka saya juga harus membuka 3 aplikasi Modbus HD. Dengan portnya kita bedakan. Oke, sudah. Kalau sudah siap, kita buka lagi aplikasi kita, lalu kita add server. Oke, yang pertama. Yang kedua, portnya kita ganti 503. Oke, ada lagi 504. Kalau sudah, ini registernya akan kita baca, intervalnya 2 detik. Lalu kita mulai dengan klik start.
Nah, ini udah terbaca. Statusnya sekarang lampu mati, terus temperaturnya 0, pintunya tertutup semuanya ya, 0, karena memang semuanya nilainya 0. Nah, sekarang kita coba untuk misalnya lampunya itu di register 0, berarti di sini kita coba ubah jadi 1. Maka di situ akan berubah gambarnya menjadi kuning, artinya menyala gitu. Ini gambar ini bisa teman-teman ganti juga dengan gambar lampu atau dengan apapun yang teman-teman mau. Untuk temperaturnya di register kedua kita coba misalnya temperaturnya 27. Nah, ini berubah. Nah, pintunya misalnya terusnya terbuka, open ini. Jadi setiap satu kamar ini itu adalah satu modbus TCP server. Yang kedua di sini kita punya lagi misalnya, atau langsung aja yang ketiga ya, tidak menghalangi. Ini register. Kita coba nyalakan lampunya. Nyala, terus temperatur misalnya 25 derajat. Pintunya misalnya terbuka juga. Nah, ini kita juga bisa melakukan write dari aplikasi. Misalnya lampu ini mau saya matikan, off, maka akan mati. Di sini juga akan 0 di registernya. Begitu juga dengan ini, misalnya kita matikan, mati. Kalau kita nyalakan lagi, ini akan nyala. Lalu di sini registernya juga akan berubah jadi 1. Begitu, seperti itu. Oke, seperti itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada sesi sharing source code selanjutnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.